Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih melanjutkan daripada cerita kakek-kakek Nabi Muhammad SAW. Dan kita kemarin setelah membahas ceritanya Sayyidina Fihir, yaitu yang dikenal dengan Quraisy. Kemarin juga sudah kita bahas yang lakopnya adalah Quraisynya atau nadharnya atau fihirnya. Di situ ada khilaf ulama, tapi ar-rajih namanya adalah Quraisy. Kemudian kita masuk ke cerita daripada Sayyidina Malik bin Fihir bin Malik. Di kitab Malik tidak panjang ceritanya. Malik isim fa'il daripada malaka yamliku fahuwa Malik. Disebut Malik kenapa? Karena beliau dianggap sebagai raja atau panutan ada di zamannya. Sayyidina Malik lam yakun lahu minal walad ghaira Fihrin. Dia tidak punya anak kecuali satu, yaitu Sayyidina Fihir. Jadi anaknya cuma satu. Di antara kalam hikmahnya, rubba suratin tukhaliful makhbara qad gharrat bijamaliha waqtubira qabihu af'aliha fahdharis suwar watlubil khubar. Di antara kalam hikmahnya, terkadang penampilan bawaan yang bagus itu bertentangan, tidak sama dengan dengan pengalaman atau makhbara. Jadi kadang-kadang penampilan ini intinya menipu. Ya, penampilannya bagus, tapi orangnya tidak bagus. Banyak orang ini tertipu dengan penampilan. Oleh karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam syairnya mengatakan apa? Laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuha. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah orang dinilai jamal, bagus, itu karena bi athwabin tuzayyinuha, karena pakaiannya yang bagus. Tapi dikatakan bagus itu kenapa? Karena ilmunya, karena adabnya. Jangan menilai seseorang itu karena pawakannya saja. Nah, kadang-kadang tertipu penampilannya penampilan ulama, tapi dia bukan ulama. Penampilan semua bisa berpenampil. Nah, penampilannya orang yang ahli kerja, tak taunya penipu. Jangan tertipu dengan penampilan, akan tetapi carilah perilakunya bagaimana. Jangan langsung menghukumi, tapi pelajari terlebih dahulu karakter orangnya. Kemudian langsung ke cerita An-Nadhr bin Kinana. An-Nadhr ismuhu ges summiya bihi li nadharati wajhihi wa ifraqihi wa jamalihi min nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nadhr namanya adalah Qais. Berarti Nadhr itu adalah lakopnya. Namanya adalah Qais. Summiya bihi, kenapa kok dikenal dengan Nadhr ini? Li nadharati wajhihi, karena indahnya atau bersinarnya wajahnya si Qais ini.
wa jamalihi dan tampan. Nadhar itu sifat atau min naw'il jamal. Dalam syair muradifat itu dikatakan apa? Wa kal jamali qul nadharatun wa samatun wa dha'atun wa nadratu. Ya, seperti jamal, nadharah, sama, nadrah itu maknanya sama. Walaupun kalau diteliti maknanya lebih jeli, pasti ada perbedaan ya. Antara muradifat itu tetap ada perbedaan kalau kita lihat maknanya. Tapi makna sekilasnya sama. Dot. Nadhara pakai dot. Ya, pakai dot bukan dot. Kenapa? Karena nur Nabi Muhammad SAW yang ada padanya. Ya, semua kakek-kakeknya Nabi ya dari fisiknya sudah bagus, tampan semua. Karena ketampanan ini juga jadi satu penilaian buat orang. Semua para anbiya, para rasul itu tampan. Nah, makanya tadi kan kita singgung. Kadang-kadang orang itu tertipu karena penampilannya, karena ketampanannya juga termasuk. Nah, Rasulullah SAW Allah jadikan lengkap. Tampan iya, ilmu iya, kecerdasan iya. Ketika ada seseorang yang ingkar dengan kenabian atau nubuah Nabi Muhammad misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tertolak. Kenapa? Tidak mungkin ada alasan untuk membantah Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Dari bawaannya, dari akhlaknya, dari segalanya sudah lengkap, jangkep untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kakek-kakeknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena termasuk kakek-kakek yang baik ini menjadi tolak ukur untuk diterima oleh seseorang. Nah, jadi lengkap dari Nabi Muhammad, mulai kakeknya, nasabnya, ketampanannya, kemudian keilmuannya. Wa qila huwa Quraisy inda katsirin minal muakhirin wa muarrikhin. Ada pendapat ya dia adalah Quraisy. Pendapat ini banyak dari kalangan muarrikhin, tapi kita katakan kemarin lebih banyak ulama yang mengatakan, atau lebih kuat ulama yang mengatakan Quraisy itu adalah ada di Fihir kemarin. Nah, tapi tetap ada khilaf, malah bukan hanya di Fihir nanti ya. Ada Nadhar, ada Ilyas, ada Mudhar. Nah, tapi al-mu'tamad yaitu si Fihir. Wa qila huwa Quraisy 'inda katsirin minal mu'arrikhin wa ahli nasab. Wa qad dalla kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nadhar 'ala anna an-nadhar huwa Quraisy. Hina qala sallallahu alaihi wasallam nahnu bani Nadhar ibn Kinana. Fa fi jima'i Quraisy khamsatu aqwal, ini kesimpulannya. Ada 5 pendapat siapa itu yang dinisbatkan Quraisy. Ada yang mengatakan Qusay, ada yang mengatakan Fihir, ada yang mengatakan An-Nadhr, ada yang mengatakan Ilyas, ada yang mengatakan Mudhar. Al-Khula atau ringkasnya, ada yang membagi Quraisy, ada Quraisy bahasanya ada Quraisy Asghar, ada Quraisy Akbar. Kalau Quraisy Asghar yaitu yang dari Fihir. Tapi kalau yang dimaksud Quraisy yang lebih a'am berarti yang ada di atasnya. Kalau sudah dikatakan seperti itu maka tidak ada ta'arud. Nah, Quraisy berarti mencakup. Bisa yang atasnya, bisa ke yang Sayyidina Fihir itu. Kemudian lanjut ke cerita berikutnya, Kinanah bin Khuzaimah. Qila lahu Kinanah li'annahu lam yazal fi kinnin min qaumihi.
Dikatakan Kinanah kenapa? Karena dia selalu mengayomi kaumnya. Kin itu aslinya nama wadah untuk penyimpan anak panah, tempat anak busur panah, itu namanya Kinanah. Jadi tempat pengayom, ya. Wa qila li satrihi ala qaumihi wa hifdhihi li asrarihim. Ada pendapat li satrihi ala qaumihi, karena yang menutupinya itu si Kinana terhadap kaumnya dan menjaganya dari asrar, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Wa kana syaikhan hasanan azimal qadri. Beliau adalah seorang syekh yang maksudnya orang terpandang ada di zamannya. Hasanan dikenal dengan kebaikannya, azimal qadri dikenal dengan keagungan daripada kedudukannya. Taksiduhul Arab, ya, selalu dikunjungi sama orang-orang Arab, ya, termasuk orang yang dituju untuk diziarahi. Kenapa? Li'ilmihi wa fadlihi, karena keilmuannya, kemudian karena keutamaannya. Nah, emang kalau orang itu akan diangkat dengan ilmu, dengan ilmu orang itu akan diangkat, baik di mata manusia juga bisa di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, dan dia selalu mengingatkan kepada kaumnya qad ana khuruju nabiyyin min Makkah yud'a Ahmad. Telah tiba waktunya keluar seorang nabi dari Makkah yang dikenal dengan Ahmad. Jadi kakek-kakeknya Nabi, dia termasuk sudah tahu karena punya ilmu, ya, sudah tahu bahwasannya akan muncul nanti seorang nabi yang namanya Ahmad, ya, melalui sulbinya. Yad'u ilallahi ta'ala, dia akan berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal birri wal ihsan, akan mengajak kepada kebaikan. Wa makarimil akhlak, mengajak kepada akhlak yang sempurna. Akhlak itu mulai sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ada. Para anbiya sebelum Nabi Muhammad akhlak dah, akhlak. Kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW akhlak dah, akhlak. Wujudnya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan akhlak-akhlak yang terdahulu. Makanya sampai Nabi Muhammad ini adalah satu penerapan isinya Al-Quran. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW? Kana khuluquhul Quran. Ya, kepribadian akhlaknya Rasulullah SAW itu apa? Adalah Al-Quran. Kepingin tahu isinya Al-Quran, lihat Nabi Muhammad. Fattabi'uh. Oleh karena itu kalau mendapati Ahmad ini, karena Ahmad itu lebih banyak di kitab-kitabnya para nabi sebelumnya, ya, itu nama Nabi Muhammad dengan Ahmad. Fattabi'uh, maka ikutilah, tasdadu syarafan, karena kamu mengikutinya itu akan menambah kemuliaan. Wala tukadzibu ma ja'a bihi fawal haq, jangan kamu mendustakan apa yang dibawa olehnya, karena apa yang dibawa olehnya itu adalah kebenaran. Begitulah kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk ke Sayyidina Khuzaimah.